Kami sudah terkasih, kami persilakan kembali. Puji Tuhan, kita bersyukur bahwa pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama berada di tempat ini. Dan kami selalu ingatkan kepada setiap di mana kami diberi kesempatan untuk melayani bahwa dalam setiap ibadah, dalam setiap persekutuan, mari saya terkasih, fokuslah untuk mempersiapkan, melakukan yang terbaik untuk kesenangannya Tuhan. Nah, banyak orang beribadah dalam mencari kesenangan sendiri, sehingga kadang-kala nggak senang di sini nanti pindah ke tempat lain, nggak senang di sana pindah ke tempat lain. Nah, seperti itu terus. Tapi bila mana kita tujuan untuk melakukan apa yang menjadi kesukaannya Tuhan, mau di mana aja, maka kita akan maksimal melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan lewat Gembala percayakan kami untuk melayani, dan biarlah kami berdiri di sini semua atas dasar daripada dorongan Roh Kudus, sehingga apa yang kami lakukan dan apa yang nanti kita dengarkan itu menjadi berkat untuk kita sama-sama. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab kita dalam Matius pasal yang kedua. Matius pasal yang kedua, saya akan bacakan ayat yang ke-12. Ini masih dalam perayaan suasana Natal. Saya kurang tahu persis sudah beberapa kali saudara merayakan Natal. Saya baru sampai tadi malam sudah dari anak itu. Ternyata cukup jauh, mau 11 jam naik kendaraan. Ya, jauh sekali dalam rangka perayaan Natal di sana. Jadi saya terkasih dalam perjalanan pergi dan perjalanan pulang, saya selalu merenungkan apa yang ingin saya peroleh dan mendapatkan di tengah perjalanan ini dalam rangka mengingat kelahiran ini. Nah, itu yang selalu saya sampaikan. Saya mungkin sudah 5 kali mengikuti perayaan Natal, saudara. Saya kurang tahu saudara sudah beberapa kali. Tapi saya ingin sampaikan bahwa rangkaian Natal yang kita sudah lewati, yang tiap tahun akan datang lagi, tahun depan akan datang lagi, demikian tahun-tahun berikutnya. Adakah sesuatu momen itu yang membuat kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Ya, yang tentunya membuat kita makin kenal dengan, makin dekat dengan. Sebab apa, saudara? Mungkin awalnya kita jauh. Nah, waktu Tuhan menyediakan berkat dan untuk diberikan kepada kita sedemikian berliku-likunya jalan untuk kita mendapatkan, termasuk juga waktu. Ya. Nah, itu yang saya sampaikan di Nangapin dalam pelayanan Natal. Kenapa, saudara? Karena di situ dikatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Padahal kalau kita persiapkan jalan, luruskan jalan bagi Tuhan, dia nggak ada di Nangapin, dia nggak ada di Jakarta, nggak ada di Amerika, dia ada di sini. Amin. Untuk selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tidak perlu berliku-liku, tidak perlu jalan kemana-mana, saudara. Yang penting tiap hari kita persiapkan jalan untuknya, kita luruskan jalan untuknya dengan cara pertobatan kita. Saya terkasih yang saya renungkan bahwa setiap Natal maka saya harus bertobat. Supaya apa? Supaya Tuhan itu makin dekat, sampai pada akhirnya dia akan katakan ini kurang, ini lebih. Ini kan menyangkut pertobatan, mengubah kehidupan kita, terlebih mengubah pola pikir kita. Jadi pada akhirnya sudah terkasih tujuan Tuhan apa? Kita menjadi serupa dengan dia. Maka waktu dia datang kali kedua, maka dia menemukan setiap anak-anak yang pantas untuk menjadi mempelai wanita surga. Itulah tujuan daripada kehidupan kekristenan. Puji Tuhan, mari kita buka Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Saya bacakan saudara dalam satu perikop, yaitu orang-orang Majus dari timur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain.
Saya menemukan rahasia yang sangat luar biasa yang sudah dikasih melalui ayat yang sangat sederhana, yaitu kita diingatkan dan diberi kesempatan melewati jalan lain. Nah, sudah terkasih beberapa waktu lalu, mungkin viral juga ya, jalan dari Medan ke kampung kami, ya, Tanah Karo sampai ke Dairi lah. Tapi yang paling masalah itu adalah dari Medan ke Tanah Karo, gitu ya. Apa yang terjadi sudah dikasih, jalan itu memang sempit, dan bagi yang sudah tahu jalan sana kan termasuk jalan yang sangat menyeramkan ya. Jurang, sebelahnya dinding tebing. Nah, dalam peristiwa apa sudah terjadi? Pada longsor sudah, saya tahu persis yang ada di tanah ini membelokkannya luar biasa. Itu longsor dan menanam banyak kendaraan. Pak Adem yang meninggal, termasuk juga para mahasiswa yang dari Samosir dalam rangka ikut memilih. Waktu itu dalam besoknya kan pemilihan. Nggak ada jalan lain, saudara. Nggak ada jalan lain untuk menuju sana. Ada, tapi harus putar sangat jauh. Tapi kalau sudah di sana, saya sudah pernah, saudara, beberapa waktu lalu pas ada keluarga yang meninggal, 12 jam terduduk di situ. Mau kembali nggak bisa, mau lurus lanjutkan perjalanan nggak bisa. Begitulah perjalanan. Adakah di antara kita pada saat ini mengalami situasi yang sama? Kita mau melanjutkan perjalanan kehidupan kita begitu berat, mau kembali apa lagi? Masalah ekonomi, persoalan rumah tangga, penyakit, apa saja. Dan kita mungkin harus mulai peka dengan situasi kondisi yang tentunya dalam firman hidup yang mengingatkan kita tanda-tanda zaman. Karena dikatakan pada hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Indonesia termasuk nantinya ya, itu masuk dalam suasana yang sangat berat ya. Tapi itu harus kita lewati dengan situasi yang sangat tidak mungkin. Tetapi kita bersyukur pada saat pagi hari ini ada jalan lain yang Tuhan berikan untuk kita. Katakan amin. Amin. Ada jalan lain. Situasi menutup jalan, mau lanjut tidak bisa, mau kembali tidak bisa. Tapi ada jalan lain. Makanya saya berkasih di momen kita sedang merayakan Natal ini. Tangkap janji Tuhan untuk menerima jalan ini, sehingga pada akhirnya kita tetap melanjutkan perjalanan kita bersama dengan Tuhan yang telah selalu menunjukkan jalan untuk setiap kita. Memang sudah dikasih, saya ingin sampaikan bahwa jalan dari Tuhan dalam Alkitab disebutkan ada banyak orang menyangka jalan lurus itu baik, tapi pada ujungnya jalan itu sampai kepada maut. Tetapi pada akhirnya pada suatu ketika kita dibawa jalan berliku-liku, jalan yang sempit, tapi membawa kehidupan. Makanya saya terkasih satu rahasia hidup. Kalau Tuhan izinkan pada saat ini kita sedang berjalan melewati masa-masa sulit, liku-liku yang begitu banyak, ya tanjakan, ya turunan, ya bebatuan, sudah terkasih, bersabarlah untuk melewatinya, sebab di akhir perjalanan ada kehidupan. Amin. Nah, sudah terkasih, dalam kisah yang kita baca ini orang Majus itu adalah orang yang punya keinginan melihat Yesus yang lahir.
Saya percaya kita juga akan jadi orang-orang yang punya keinginan selalu, punya keinginan untuk melihat Yesus. Mazmur berkata, waktu kupandang saja wajahmu, aku puas. Kita hanya memandang saja wajah Yesus, puas. Apalagi sampai kepada tahap engkau di dalam aku di dalam. Minta saja apa yang kamu mau, kamu akan menerimanya. Ya kan? Glory. Jadi sudah terkasih ini yang terus mulai kita bangun dalam kehidupan kerohanian kita. Di tengah-tengah apapun yang kita punya, tidak memberikan harapan dan jawaban untuk setiap kehidupan kita. Orang Majus punya keinginan. Dan keinginan ini, apalagi menyangkut kepada keinginan untuk bertemu dengan Yesus, jangan ragu dan jangan bimbang, saudara. Sebab apa? Ada bintang yang menuntun kita sampai ke tujuan itu. Setiap kita punya keinginan bertemu dengan Yesus, maka Roh Kudus yang akan menuntun kita sampai untuk kita. Haleluya. Sampai kita menemukan, sampai kita tidak akan pernah ragu memberikan apa yang kita miliki menjadi persembahan kita kepada Yesus. Tetapi sudah terkasih dalam kisah ini, ada Herodes, dan Herodes itu bukan hanya terjadi di masa ini. Saat ini ada di sini, ada di hati kita, ada di rumah tangga kita, ada di pekerjaan kita, ada di mana-mana. Yang tujuannya apa? Tujuannya ingin bertemu dengan Yesus, tetapi ingin membunuh, ingin membinasakan. Banyak yang ingin membinasakan harapan kita, banyak yang membunuh impian kita, banyak, dan itu tidak jauh ada dalam diri kita. Pernahkah suatu ketika begitu menggebu-gebunya kepercayaan kita, baru semenit kepercayaan itu hilang? Pernah? Kadang-kadang kan kita lihat realita ini. Jadi saudara, kita sedang berperang antara realita dengan iman. Iman belum kita lihat tapi kita percayai, tapi realita jelas-jelas ada yang membuat kita ragu. Sudah terkasih itu yang saya alami pada waktu didiagnosa saya kena kanker. Saya yakin bahwa Tuhan menciptakan tubuhku sempurna, maka Tuhan juga mampu memulihkan, menyembuhkan sempurna. Iman. Amin. Realitanya kamu sakit, bahkan realitanya iblis mengarahkan mata saya melihat orang-orang yang penyakit kanker di rumah sakit Hasan Sadikin Bandung yang antri untuk diradiasi. Mengerikan, saudara. Coba saudara di Google cari orang-orang yang penyakit kanker nasofaring yang dirusak semua, saudara. Yang ganteng-ganteng kayak di depan ini rusak semua. Saya sudah bayangkan, hidungnya hilang, mukanya hilang, dioperasi, dibuat. Pokoknya ngeri. Iblis itu selalu berbisik, nih akhir perjalanan orang-orang yang penyakit kanker nasofaring. Berjuang dengan iman, aku sembuh, aku sembuh. Amin. Herodes ingin membunuh Yesus. Ini hanya terjadi bila mana orang-orang Majus kembali ke tempat yang sama, kembali ke jalan yang sama. Bahkan saya terkasih, saya akan percaya Tuhan sediakan selalu tiap hari jalan baru untuk kita. Katakan amin. Jangan mau coba-coba kembali jalan yang sama, sebab harapan akan dibunuh, impian akan dibunuh. Siapa? Yesus. Bisa jadi sekarang kita ada di tempat ini, tapi Yesus juga sudah nggak ada dalam diri kita. Nggak ada dalam diri kita. Di mana telah dibunuh oleh Herodes, dibunuh oleh
Saudara, sekarang ini diagnosa dokter itu ginjal saya sebelah kanan itu membengkak, ada kista, saudara. Nah, yang kiri ini lain lagi, mengecil. Tetapi saya selalu bersyukur bahwa Yesus setiap hari selalu memberi jalan baru untuk saya dapat melewati situasi ini. Kenapa, sudah terkasih? Kalau toh Tuhan izinkan, nah ini bagi keluarga kudus ini yang mungkin ada penyakit, kalau toh diizinkan Tuhan kita sampai kita dipanggil, Alkitab berkata bahwa kematian itu merupakan apa? Merupakan apa, saudara? Kau? Jadi sudah siap untuk mati? Amin. Sampai di sini saja. Nah, kita masih sedang berjuang, masih pengen tetap hidup, pengen ini macam-macam. Tapi saya ingin sampaikan, saudara terkasih, sekarang kita sedang berjuang untuk terus melewati jalan-jalan kita. Tapi kalau jalan-jalan itu berasal dari Tuhan yang menunjukkan, maka Tuhan sendiri yang akan bertanggung jawab menuntun kita sampai kepada harapan kita. Alkitab berkata, setiap anak-anak Tuhan dalam rancangannya Tuhan, dalam jalannya Tuhan, tidak pernah dibawa kepada jalan kecelakaan, rancangan kecelakaan, tetapi selalu dibawa kepada rancangan untuk kita menemukan masa depan yang penuh dengan harapan. Katakan amin. Amin. Masa depan yang cepat. Nah, untuk itu saya berkasih, mari yang pertama yang dilakukan oleh orang Majus, selalu memandang bintang. Bintang ini adalah gambaran kudus. Makanya tiap hari Tuhan, dialah Roh Kudusmu yang menuntun. Roh Kudus katakan berhenti, Roh Kudus katakan berjalan. Roh Kudus tidak akan pernah salah untuk menuju dan mengetahui di mana Yesus ada. Amin. Tiap hari itulah yang harus kita nikmati sebagai anak-anak Tuhan, menemukan Yesus oleh pimpinan Roh Kudus. Nah, ada beberapa ayat yang kita lihat syarat untuk kita dapat terus-menerus dapat menemukan jalan itu, menerima jalan itu atas tuntunan Roh Kudus. Tadi katakan dalam Mazmur 25 ayat 10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Bahwa jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran. Jadi saudara terkasih, bahwa jalan Tuhan yang kita nikmati setiap hari itu adalah jalan kasih setia. Makanya sudah terkasih, kita nggak perlu sombong dalam menjalani hari-hari kita. Apapun yang melekat, yang menempel, khususnya hal-hal dunia yang kadang-kadang tidak sadar membuat kita sombong. Jalan Tuhan itu adalah jalan setia dan kebenaran. Maka di setiap kita di dalam jalannya Tuhan, maka kita akan dibawa kepada kebenaran, kepada seluruh kebenaran, dan kebenaran itu akan bekerja menuntun kita untuk kita dibawa kepada kepenuhan kebenaran. Alkitab pernah, dan mungkin saudara pernah baca bahwa kebenaran itu yang akan membela kita setiap hari. Nah, yang pertama saudara, yang menjadi syarat supaya kita dapat menerima jalan lain, Tuhan menunjukkan dan menyatakan jalan lain kepada setiap kita. Kita buka dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-9. Saya rindu semua jemaat Tuhan membaca ayat ini dengan semangat, dengan antusias. Supaya apa? Supaya Tuhan setiap hari menyatakan jalan lain yang membawa kita dapat menempuh jalan jauh daripada Herodes yang mencoba membunuh harapan dan impian kita. Kita baca ayat yang ke-9 dalam Mazmur pasal 25.
Yang sudah dapat katakan amin. Satu, kita baca 1, 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi syarat yang pertama apa, saudara? Syarat yang pertama apa? Rendah. Coba lihat kanan kiri saudara, ayo rendah hati. Ayo katakan kanan kiri, ayo rendah hati. Saudara, rendah hati tahu saudara? Kadang-kadang banyak orang mendefinisikan rendah hati itu salah. Kerendahan hati, definisi yang sebenarnya adalah menempatkan orang lain lebih daripada diri sendiri. Itulah kerendahan hati. Jadi kalau ada di antara kita belum menempatkan orang lain lebih daripada diri sendiri, masih belum rendah. Nah, bayangkan kalau di rumah kondisi seperti ini, menempatkan suami lebih dari diri istri, demikian sebaliknya anak-anak menempatkan dirinya orang tua lebih daripada dirinya, atau orang tua menempatkan anak-anak lebih daripada dirinya sendiri, betapa bahagianya. Bahkan sudah terkasih, bila mana kita ingin dibimbing menurut hukum dan jalan Tuhan, maka yang pertama kita harus rendah hati. Yang kedua, kita baca ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri tetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ayat yang ke-14. Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan-Nya, dan perjanjiannya diberitahukan kepada. Amin. Katakan amin. Amin. Yang kedua, takut akan Tuhan. Untuk orang yang takut akan Tuhan dikatakan bahwa kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Wah, luar biasa. Sudah terkasih, ini sedikit cerita soal pengalaman saya waktu masih SMA. Nah, waktu SMA sudah terkasih, saya puji Tuhan sudah ditangkap Tuhan masih kelas 1 SMA. Nah, waktu pergi sekolah, saya selalu jalan kurang lebih 1 jam ke sekolah. Nah, waktu jalan saya lewati, semuanya dalam perumahan dosen. Dan saya lihat, mapan-mapan di depan ada gelar-gelar. Kalau di Sumatera Utara itu di rumahnya itu selalu di depan pagar yang ditulis gelar-gelarnya, nama-namanya. Lihat saya jalan kaki, nggak mungkin saudara bisa berkumpul bertemu dengan orang kayak ini. Tapi saudara tahu, kalau Tuhan memberikan jalan untuk kita, satu ketika kita pun bisa mampu bersama dengan mereka. Amin. Bahkan saudara, kalau ada yang kita lihat dan kita impikan, kita akan menemukan jalan. Saudara tahu, saudara, istri saya kan dosen kan? Ada gelarnya. Bukan hanya istri saya, anak saya pun dosen. Ada gelarnya. Berapa tahun kan Pak? Bertahun-tahun. Tapi kalau Tuhan sudah memilihkan, ada waktunya yang terbaik akan diberikan kepada kita. Amin, saudara. Ayat kedua, saudara. Kemarin waktu saya suka lihat kendaraan, suka lihat pesawat. Walaupun saya sudah sering naik pesawat, tapi kalau lewat belakang rumah pesawat sering saya lihat, saudara lihat. Dulu tiap hari kalau libur sering saya bawa anak saya ke arah Supadio, lihat pesawat mendarat. Nah, terus di belakang rumah kami itu ada pesawat-pesawat yang dikontrol pakai remote. Nah, saya sering nonton. Nah, saya sering saudara lihat mobil itu yang bertingkat di dalamnya. Gimana rasanya? Mobil mewah gitu kan, mobil penumpang. Nggak tahu saudara kapan hari Kamis lalu saya naik mobil yang sama, saudara. Ternyata di situ dalam ada kamar-kamarnya, penumpangnya nggak banyak, ada sekitar
belasan orang, saudara. Itu benar-benar kayak kamar-kamar itu. Kita tidur, saudara, di situ. Kalau Tuhan yang menunjukkan jalan atas pilihan-pilihan kita, satu ketika kita akan menemukan. Amin, saudara. Kita akan mendapatkan. Yang penting apa? Takut akan Tuhan. Ini kita mau. Bahkan yang paling luar biasa sudah dikasih apa? Orang yang seperti ini akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi saya katakan kepada anak-anakku, kita harus takut akan Tuhan. Kita akan diberi bagian dalam rangka mendapatkan warisan dari Tuhan untuk kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Hosea 6. Kita baca Hosea pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang 3. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membantu kita, yang akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, dan pada hari ketiga Dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan, seperti hujan pada akhir musim. Ia mengairi. Yang ketiga, syarat yang ketiga, siap dan rela untuk dididik. Amin. Ini tidak mudah. Setiap anak-anak yang rela dididik dibangun, maka dia satu ketika akan mendapatkan harapan-harapan. Kami seorang guru, kami lihat anak-anak yang punya kerelaan untuk dididik dan dibangun hidupnya. Memang pada akhirnya mereka akan sukses. Dalam Tuhan juga dikatakan di sini bahwa marilah kita berbalik. Dia yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan, yang telah memukul dan akan membangun. Itu kan bentuk didikan. Jadi saudara, jangan tangkap negatif kalau ada sesuatu yang tidak kita menemukan dan kita mengalami yang kita tidak suka. Jangan tangkap negatif, tapi ubah supaya kita dapat melihat yang positif dalam rangka apa? Tuhan sedang mendidik kita. Beberapa waktu lalu saya ada sharing dengan 2 anak muda. Anak muda ini stres. Stresnya apa? Stres memikirkan apa yang dipikirkan orang lain terhadapnya. Lucu kan? Adakah di antara kita yang seperti itu? Pusing memikirkan apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Padahal belum tentu orang lain memikirkan hal yang sama. Mungkin kita pun tidak pernah dipikirkan orang lain, tapi kita menduga juga bahwa orang lain memikirkan kita. Atau mungkin kita sakit, mulai kita pikirkan negatif. Iblis selalu membawa, karena dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi saya terkasih, mari tangkap dengan negatif bahwa segala sesuatu yang sedang terjadi, khususnya hal-hal yang kita tidak sukai, maka ini adalah bentuk didikan Tuhan untuk membuat kita tahu bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Yang pertama, saya terkasih rendah hati. Yang kedua, kita takut akan Tuhan. Dan yang ketiga, mari siap untuk dididik. Dan yang keempat, saudara, dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenal. Kalau saudara baru mengenal saya, enggak mungkin saudara dapat memfasilitasi apa. Tapi karena saya mengenal Ibu Sugeng, kalau saya datang ke sana, nggak usah bayar, gratis. Enak benar karena sudah dikenal. Kalau nggak dikenal, nggak mungkin saudara, siapa kamu? Demikian halnya dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengenal kita, maka fasilitas terbaik akan diberikan.
Bahkan waktu pesta perjamuan kawin anak gembala, marilah masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Saya ingin sampaikan saudara, situasi saya berdiri di sini, abang saya pemain musik, pelayan-pelayan tadi, itu bukan siaran kita dikenal. Pernah baca satu ayat? Aku tidak kenal orang yang membuat kejahatan. Orang-orang berkata, bukan kami berbuat berbahasa roh, melakukan mujizat, perkara-perkara rohani tingkat tinggi. Tapi dalam Alkitab dikatakan aku berterus terang bahwa aku tidak mengenal. Hanya membuat kejahatan. Mengenal Tuhan, cirinya adalah taat kepada Tuhan. Amin. Jadi kalau tiap-tiap hari kita taat kepada Tuhan, maka disitulah kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Katakan amin. Mari sama-sama. Janjimu seperti fajar pagi hari,